Oaso Project yang masih setia mendengarkan Oaso Project pada kesempatan kali ini. Ini sudah dari sore kita menjelang sudah malam ya. Sudah malam. Sudah malam dan ini kalau malam semakin seru. Semakin seru, Semakin asik gitu ya. dingin. Kita sudah untungnya banyak rokok. Oh iya, kehidupan gitu ya. Kita masuk pada segmen 2 dan ini nanti kita akan bahas tentang apa sih kemudian yang lebih dalam di Rusa Menjana gitu. Setiap komunitas biasanya itu memiliki semacam agenda rutin, Mas. Kalau Rusa Menjana ada nggak sih agenda rutinnya gitu? Kayaknya ada sih Mas ya. Salah satunya klub buku itu. Itu kayaknya apa memang ada? Memang kayaknya memang ada. Ada. Ada teman-teman nanti kalau misalkan ada klub buku nih, nah mungkin teman-teman yang masih pengen join kan bisa kan gitu ya? Bisa. Itu klub buku itu agendanya apa aja, Mas? Agendanya kita ya seperti umumnya klub buku Mas ya. Kita membahas konteks yang ada di buku, entah sastra ataupun non sastra sendiri. Ngobrolin buku yang kita bahas. Buku ya. Sama nggak sama beda buku itu? Mungkin gimana ya ngomongnya hampir sama sih. Tapi kalau di Rusa Menjana sendiri belum sampai kayak klub-klub buku lainnya gitu. Maksudnya kalau setelah membaca kan sudah pasti membaca di Rusa Menjana biasanya ada sedikit nulis apa presensi untuk pengantar mungkin. Iya. Jadi itu forumnya nanti teman-teman setiap hari apa, Mas? Setiap hari Sabtu. Iya. Berarti 1 minggu 1 kali ya? Iya. Nah, itu nanti teman-teman perlu bawa sesuatu atau gimana? Ya itu nggak usah ya. Jadi benar-benar ini klub buku ini agenda pembangunan ya. Jadi nggak ada surat tugas ya. Pokoknya selama kita punya minat yang sama ya tidak ada punya. Iya. Itu berarti bukunya tertentu atau ada Maksudnya jenis-jenis yang ada di dusun itu. Ya, ini kan udah jalan mungkin depan secara resminya. Secara resminya Sabtu nanti kedua gitu. Karena kita pertama kemarin minggu kemarin, terus sebelumnya juga ya udah ngalir aja kebetulan Mas. Dan ada beberapa teman yang nongkrong kita aja. Baru di ketok maklum lah. Secara diresmikan bahwa ini klub buku itu belum deh. Tapi ya apa ya kemarin bahas buku cerita-cerita Jakarta. Mungkin cerita Jakarta. Ya, Itu juga cerita-cerita Jakarta. Itu ada pembedanya atau memantik atau gimana? Atau mengalir? Iya. Ya mengalir aja sih semua semua dikasih porsi untuk mengeluarkan pendapatnya soal itu. Kan kita katakan dari di buku itu misalnya ada 10 cerpen. Kita kan pilih kita baca. Jadi setelah itu baru masing-masing mendapat tentang itu tulisan itu. Iya. Biasanya kalau yang saya tahu itu kan forumnya formal gitu ya. Ada pembeda, ada moderator. Di klub buku punya sistem yang berbeda yang seperti apa? Untuk saat ini belum sih Mas ya. Dari kita itu lebih kesannya jangan formal. Biar anak muda banget gitu ya. Enggak formal banget. Intinya biar orang yang gimana ya tidak tertarik lah katakanlah. Biar bisa tertarik untuk masuk ke sini. Berarti dia punya ketertarikan dulu. Meskipun belum baca bukunya tapi boleh datang. Boleh. Kalau nanti agak bingung tuh nggak masalah. Ya, mungkin kan kalau orang bingung harusnya bertanya. Dengan pertanyaan itu mungkin dari teman-teman yang lain bisa merefleksikan atau menjawab pertanyaan. Kecuali kalau datang terus ngetes gitu itu udah lagi. Itu tugas dosen menguji. Kalau mahasiswa kan ya bareng-bareng kan belajar. Intinya kita belajar bareng lah. Kita kan nggak semuanya tahu gitu loh.
Mungkin kalau ada teman baru terus dia menyampaikan pandangannya yang baru, mungkin kita juga bisa belajar dari dia. Simbiosis mutualisme ya. Iya. Ada feedback juga. Ya nongkrong bahas buku. Oke. Nongkrong bahas buku ya. Kalau untuk ini Mas Budi barangkali bicara meskipun tidak tertulis kan selalu ada kurikulum. Meskipun nggak tertulis, artinya ada pola. Oh ini untuk segmen awal kita bahas buku ini. Kalau di buku sistemnya seperti apa? Ya apa ya? Secara ininya sih kita lempar ke misal tidak harus buku baru ataupun buku yang lama gitu. Ya sesukanya dari berdua ini. Maksudnya kesepakatan kita berdua. Oke, kita lempar. Kan sebelumnya udah baca lah. Dua orang baca gitu. Antara Riza atau saya udah selesai gitu, kita diskusikan buku apa yang akan dibahas. Paling cuma gitu sih Mas. Kalau semua untuk apa ya kita ngikutin wacananya ini atau teman-teman aku tuh wacananya. Kurikulumnya lebih fleksibel ya. Ya. Nggak menekankan kayak kampus. Ya, iya. Dan sampai saat ini ya salah satunya semua pun ya bebas bicara di situ. Punya tanggapan gimana? Nggak ada kalau bicara tanggapan atau opini kan ya nggak ada yang ini loh benernya gini. Ini kalau memang data, nah itu beda lagi kan. Berarti dia harus ada ukuran gitu ya. Kalau soal opini tentang bacaan itu menanggapi sah aja dong orang ya silakan gitu. Ya katakan nggak harus kok terus udah tahu banget tentang ini baru datang enggak. Itu dari berbagai jurusan ataupun mungkin yang nggak kuliah juga boleh. Boleh banget. Anak yang nggak kuliah mungkin kadang-kadang ada yang ngapain juga kuliah gitu. Iya. Yang penting baca buku kan gitu. Ya. Boleh ya? Boleh. Oke, buat teman-teman kawan-kawan luasa nggak harus kuliah. Nggak wajib kuliah. Kalau Anda teman-teman punya minat, it's okay, no problem. Nggak perlu bayar UKT. Ya ini menurut aku ya ini justru universitas yang sesungguhnya. Universitas yang sesungguhnya. Kita nggak jualan ilmu ya, tapi emang benar-benar mewadahi gitu. Untuk minggu depan sudah ada belum bocorannya apa buku yang mau diberikan? Sudah sih Mas. Boleh bisa kepada kawan-kawan luasa. Mungkin minggu depan kita akan membahas buku kumpulan cerpen yang berjudul Jakarta cerita Jakarta. Cerita Jakarta. Iya. Bukan Jakarta di kampus. Oh iya. Cerita Jakarta. Harinya Sabtu jam, kalau kesepakatan dari kita sih jam berapa? Jam 7 malam. Berkat PPKM kan. Oke. Ya, karena mematuhi protokol kesehatan. Daripada nanti dicabut dari gitu ya. Itulah ya Mas ya. Dan jadi jam 4 sore mungkin. Oh, ada perubahan ya Mas. Perubahan jam tayang. Tapi meskipun ada perubahan, saya kira untuk esensinya tetaplah. Iya. Ada di situ pembagian berarti pembangunan juga untuk kualitas teman-teman di wilayah Ponorogo. Selama ini Mas sudah berjalan bagaimana antusiasme daripada teman-teman di Ponorogo? Kalau sebagian Mas ya, mungkin enggak di Ponorogo semua itu enggak ya. Maksudnya yang datang saja mungkin. Ya kita ngobrol asik-asik aja mungkin ya. Ada yang beda ini mungkin dari salah satu teman fokusnya ke sastra Jawa gitu. Terus dia mengungkapkan pendapat mengenai kerjanya gitu. Nah, mengenai kontrak cerpen terus mengangkatnya statementnya dengan gaya semacam. Nah itu kan salah satu kita juga belajar juga gitu. Warna baru. Jadi ada tambahan hasanah juga. Iya. Untuk dialognya juga lumayan ya berarti. Ya, alhamdulillah. Tapi ada tanggapan juga. Iya, ada. Karena ini yang sering dikeluhkan juga Mas, tidak cuma di komunitas ataupun di non formal, di kampus, di ruang-ruang kelas, kita susah keluar. Ya, gimana ya? Kita pengen kuliah beneran ya. Artinya kalau kuliah beneran ya kita ada feedback, dialog kan gitu, nggak cuma sekedar menerima absen ulangan gitu. Tapi kalau di kampus kita agak susah gitu. Karena nanti jadinya ini anak sok pinter sih ya, mentang-mentang baca buku, mentang-mentang anak rusa menjana ya. Di kelas soal-soal gini gitu.
kan seringkali gitu. Tapi pernah yang ngalami gitu ya di kelas mungkin. Kayaknya semuanya pernah semuanya. Semua. Dan pada akhirnya kita akan tetap PW ketika justru di luar kampus. Meskipun ini menurut saya pribadi ini problem yang harus diselesaikan juga ya. Kalau mahasiswa anak muda juga itu kan dia menjadi harapan untuk perbaikan. Mestinya secara basic kawasan juga punya dong dia bacaan-bacaan yang ya tidak cuma sekedar bacaan mini-mini tapi ada kelas tersendiri gitu, seperti itu. Nah kira-kira untuk klub buku ini ada nggak misi yang ini agak serius dikit ya? Oh ini nanti sumbangsi kepada anak muda mahasiswa ada peningkatan mutu dalam kerana berpikir dan bersikap. Mungkin ada sih mas ya. Tapi kita sendiri mana ya? Intinya klub buku ini ada itu untuk merubah persepsi atau membaca, masih membaca meningkatkan membaca. Jadi kalau kita sendiri nggak mematok untuk membedah atau mengkaji buku itu kan, maksudnya membedah buku itu dengan buku-buku yang terlalu apa ya namanya ilmiah banget gitu lah, katakan kayak kampus gitu. Harus punya struktur yang pakem. Tapi justru dari buku-buku yang dianggap receh mungkin ya, itu bisa kita telusuri, terus kita kaitkan dengan hal-hal yang lebih serius. Meskipun hal semacam ini mestinya cara berpikir seperti itu, mas, pola pikir semacam ini yang dimiliki lewat Rusa Menjana itu harusnya sudah ada duluan di kampus, kan begitu, ini akademis dan sebagainya. Tapi saya berpikir ulang, kan kita nggak bisa memaksakan keadaan, benar nggak ya mas? Kalau yang dirasakan di kampus ini, yang bisa kita lakukan adalah, oke, kita kuliah itu juga bagus lagi kalau dilengkapi dengan tambahan juga kan bisa didapatkan di luar lah. Kita kadang ya sama kayak bicara tentang ruang gitu ya. Ruangnya kemarin saya diskusi sama Riza juga. Jadi maksud ruang itu seperti apa sih sebenarnya? Kayak akses, jadi maksud akses seperti apa? Kan ya dirasakan lagi gitu. Ya kan lebih terbuka gitu. Ketika kita beranjak keinginan itu loh untuk mencari ataupun apa lebih daripada mungkin yang dulu. Ya itu yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya ya kayak buku ini. Ya kita lah bicara di ruang kuliah, di kelas-kelas kuliah ini. Ya ketika kita kurang puas, kita kan ada hal lain gitu. Kita kan tinggal cari aja. Jadi semacam alternatif gitu lah. Tapi kan kalau disebut alternatif juga kan ya enggak, karena ya udah ada gitu. Oke. Seringkali soalnya ada temuan juga, terkadang orang-orang yang atau mahasiswa yang baca buku itu tiba-tiba jadi merepotkan dosen juga. Udah enak-enak kuliah itu dibuat enteng-enteng gitu ya, kok tiba-tiba jepret referensi A, referensi B, buku ini kan jadi ribet kuliah itu. Kira-kira sepakat nggak ini? Dengan adanya komunitas buku itu justru malah bikin ribet di perguruan tinggi. Enggak tahu sih ya. Belum ada survei ya. Tapi minimal ada nggak kira-kira perbedaan antara mahasiswa yang cuma sekedar di kampus dengan mahasiswa yang melengkapi aktivitasnya dengan komunitas semacam ini? Mungkin ada sih mas yang berbeda dari atau apa itu udah banyak gitu loh. Ya. Contoh sih ya, maksudnya sudah banyak realnya di sosial. Berarti berbeda ya antara yang nggak baca buku sama baca buku. Mungkin kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Tipe panjang kemungkinan besar. Mudah-mudahan enggak. Tapi kadang ya oke, buku positif. Tetapi dalam bukuan kita akan menemukan banyak pemikiran kayak hutan belantara gitu ya. Sehingga terkesannya simpelnya begini, kalau saya berpikir jadi mahasiswa umum atau anak muda yang umum, nanti aku kalau baca buku, hidupku kayak Mas Riza, kayak Mas Budi gitu ya. Akhirnya
nggak dapat uang, miskin. Kalau aku berpikir itu boleh nggak kira-kira? Boleh banget. boleh Boleh banget. boleh Malah boleh. kan untuk berpikir kan nggak ada larangan dalam berpikir. Aku berpikirnya aku tak kuliah fokus aja lah, nanti kalau fokus kan dapat ijazah baik, cum laude, kerja juga nanti enak gitu. Boleh juga. Boleh. Kita, Tapi salah nggak? kalau ngomong salah dan tidaknya kita tidak bisa mantok itu salah dan benar. Kita sendiri gimana Mas ya? Satu orang atau satu individu ya sudah beda pemikiran. Meskipun mahasiswa. Meskipun mahasiswa. Kalau mahasiswa anti buku boleh. Anti buku. Nah itu dipertanyakan kenapa kok mahasiswa anti buku? Dia kan bikin berat pikiran. Ya. Bikin nggak dapat duit. Kalau dia mahasiswa tanpa buku mungkin bukan ya. Masa iya? Mungkin lah itu. Tapi kalau saya enggak, malah. Boleh enggak? Ini harusnya nutup ini. Nggak, artinya ini potret kita saat ini. Saya Oase Forum juga berharap sudah ada mahasiswa yang baca buku, dan ternyata ketika kita amati, kita dialog, beda kok. Kita temui di tongkrongan, tuh anak ini baca buku, anak ini enggak. Bisa kita lihat dari cara berpikir, struktur berpikirnya lebih tertata dan sebagainya. Kita membayangkan kalau sekian anak aja bisa efeknya lumayan, apalagi kalau bertambah banyak setiap tahun dan gitu. Aku yakin kota Ponorogo menjadi kota yang benar-benar hebat. Iya, amin. Amin. Kalau untuk selain buku, lagi program-program ataupun tawaran-tawaran. Mungkin itu enggak itu sih, masih mungkin sementara itu. Sementara baru itu. Tapi memang ada banyak Ada rencana-rencana. Cuman dia bertahap ya. Iya bertahap, nggak langsung. Tapi hilang itu kan iman-iman kan. Ritme. Temponya nggak ada gitu. Boleh bocoran Mas? Kira-kira apa itu? Nggak boleh. Belum boleh ya. Ya. Nanti diperbolehkan ketika sudah benar-benar kita. Ya benar-benar memang. Wah ini sudah siap. Kita udah nemu konsep ini, udah gini, oke ini udah matang, kita konsep ya baru kita lempar, oke lah. Oke. Karena nggak semata-mata langsung munculin, tapi ya di situ hilang ya iman-imannya itu. Kayak gimana Mas ya? Kita lempar wacana kepada masyarakat atau pada umum, kita kan harus tanggung jawab kepada itu. Nah yang kita takutin itu, tanggung jawab itu ada nggak sih di kita sendiri? Oh iya. Tidak semata-mata kita ini Terus kritik masyarakat, gini gitu ya. Oke, berbicara masyarakat, aku sempat ada penilaian terhadap teman-teman di komunitas literasi, dan penilaian itu pun juga diamini oleh fakta yang terjadi. Anak-anak yang terlalu banyak baca buku itu biasanya agak kurang bisa beradaptasi di ruang publik masyarakat. Sepakat nggak bisa menjadi? Ya, kalau itu sebenarnya balik lagi kan, maksudnya kebijaksanaannya itu kan. Ya kan nggak semata-mata oke lah, apa ya, stigma bahwa baca buku itu berarti anaknya pintar. Ya enggak, tapi kita kan juga bersosialisasi. Kita juga perlu ngobrol, perlu lingkungan kita gitu loh. Kita ada Karang Taruna, masa harus baca terus gitu. Itu justru dalam tanda kutip ngerusak diri kita sendiri karena kita terlalu menutupi. Ya kayak apa ya, kayak percuma kalau baca buku, ya akhirnya nggak disebarkan, nggak disimpan. Oke lah, beberapa hal memang disimpan sendiri. Ada yang disimpan. Tapi juga kita kan bermasyarakat, kita juga harus membagikan itu. Oke. Ketua Taruna. Nah gitu. Kita dapat misi. Sponsor titipan. Karena Taruna bisa menjaga. Nah, tapi ini nggak bisa dibantahkan fakta ini. Banyak mahasiswa yang mungkin di luar kota dia ikut komunitas buku semacam apa ini, berusaha menjaga ini. Balik-balik itu ya mau nggak mau dia dipengaruhi oleh apa yang dia baca toh. Dia melihat kondisi yang kurang mungkin semestinya menurut versi dia, akhirnya dia membuat semacam ungkapan-ungkapan yang itu ya seharusnya begini menurut referensi ini, menurut teori bicara pembangunan harusnya seperti ini, kita nggak bisa bikin A, B, C, D, E, sehingga masyarakat menilainya seperti itu gitu. Itu salah siapa sih sebenarnya? Salah Mas ya. Kalau menurut saya pribadi ya, kita harus menempatkan konteks itu
tepat. Maksudnya nggak semuanya harus disamakan dengan pemikiran kita gitu loh. Harus ada kalanya kita harus ngomong gini ya, maksudnya dalam konteks kalau ngomong gini ya gini, maksudnya nggak terpaku dengan pemikiran kita individu. Berarti kalau boleh saya tanya, baiknya seperti apa ketika anak-anak literasi itu ada di lingkungan masyarakat yang notabene ya tidak begitu mengenal tentang buku-buku yang seperti teman-teman baca. Baiknya seperti apa? Apakah dia harus mengeluarkan mengatakan yang benar dia gitu, menyatakan yang ilmiah gitu? Nggak harus gitu Mas. Nggak harus. Ya kita kalau ngomong tentang enggak ya mewajibkan masyarakat harus baca buku semua. Minimal ada ketertarikan untuk konten-konten literasi. Kalau kita ngomong literasi nggak harus baca buku. Ikuti media buku, maksudnya media yang nggak semata-mata membaca media hoax gitu kan. Oh iya. Ini nanti nyambungnya ke literasi media, membedakan mana media yang hoax, mana yang nggak hoax. Tapi jangan sih Mas. Jangan ya. Jangan. Nanti takutnya yang sementara ini nggak hoax dari hoax. Iya. Dia jadi hoax ketika kita bahas malah. Ya. Sehingga kita nanti dianggap sebagai penyebar hoax. Ya, begitulah kawan-kawan ya. Dukanya orang yang ya beginilah. Pengen ngomong cuman ya gimana juga gitu ya. Ya baiknya gimana lah gitu. Ya gimana gitu. Gimana. Tadi kalau saya ini misalkan nanti gabung di klub buku, kemudian wawasan bukunya bertambah, itu enggak harus ketika di masyarakat saya menyampaikan apa yang saya dapat dari klub buku ini. Ya kalau ngomong harus tidaknya pribadi itu enggak gimana maksa Anda untuk menyampaikan pesan. Pastinya intinya yang baik. Yang baik memang harus kita sampaikan dengan cara yang sesuai. Terus penempatannya juga tidak asal. Iya, asal gitu. Kalau kita ngobrol nih di Karang Taruna, terus kita ngomong cus kan juga kasihan. Kalau kita dari ya gitu. Maksudnya konteks yang adaptif lah. Harus menyesuaikan. Harus punya ukuran juga. Gitu. Dan kalau bicara masyarakat atau pikiran, sempat sih ada imajinasi ya, bayangkan jikalau dalam satu desa tertentu dari tingkat anak-anak, kemudian remaja, orang-orang tua itu hobinya belajar secara asum dasar, maka hasilnya akan ada desa yang berkualitas kan gitu. Kalau menurut Samudana perlu nggak sih imajinasi itu diwujudkan secara konkret? Kalau perlu atau enggaknya balik lagi ke budaya juga. Budaya kita lihat contohnya di Sumatera Utara, di Aceh, ada beberapa lapo-lapo kota Barong kan biasanya menyediakan koran kan secara tidak langsung selalu update. Bahkan apa ya saya belum ke sana ya, tapi dari cerita teman-teman yang dari sana gitu ya, kalau dibandingkan terus dia ke Ponorogo, kalau dibandingkan pun ya jauh gitu. Nah hal kecil, menaruh koran itu, hal sekecil itu pun bisa diterapkan. Maksudnya ya lebih ke arah pendekatannya aja sih. Enggak kalau berimajinasi soal itu ya sah-sah saja. Dari direalitakan atau dikonkretkan. Ya, tapi kan juga menyesuaikan juga gitu. Kita nggak semata-mata langsung. Ya balik lagi ke konsep ketika kita bikin itu kan nggak terus langsung plus ya oke lah, kita manusia sebagai manusia normal kan pasti ekspektasinya karena nanti gini ya, gini. Tapi kan ketika realitanya enggak, ya kita iman-imannya kalau enggak enggak matang ya justru padam itu, api itu padam itu ya iman-iman gitu. Malah orang jadi fobia terhadap namanya literasi hanya karena kita salah menggunakan metode penyampaian. Tapi itu penting ya, literasi untuk berbagai di Indonesia tadi. Penting sih. Seberapa penting? Itu ini aja loh. Ya untuk perkembangan
sekarang kan pesat banget. Oke. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan, contohnya literasi sendiri, mungkin kita akan ketinggalan. Nah, pentingnya di sini maksudnya pentingnya semua untuk mengenal literasi. Iya. Itu biar tidak ketinggalan konteks yang kan kita. Nah, banyak sekali. Iya. Teknologi sudah berkembang. Ini mau ada 5G juga ya? Iya, kan udah berkembang. Justru ini jaringan apa sih? Baru. Iya. Contohnya kecilnya kayak gitu. Oke. Tadi udah kita bicara tentang bagaimana desa itu untuk juga literasi ya. Meskipun kita harus gunakan metode yang tepat. Dan kalau kita bicara Indonesia, saat ini pemerintah kita dengan berbagai program itu dia punya semacam ekspektasi untuk mencapai SDGs, Sustainable Development Goals 2030 di era industri 5.0. Salah satunya adalah bagaimana Indonesia itu melek baca, gitu ya. Terus kemudian Indonesia juga ada peningkatan di wilayah literasi. Dalam 1 bulan mungkin mencapai 1 buku dan sebagainya itu. Kalau dari Rusa Menjana sendiri, kira-kira program semacam itu bakalan efektif nggak nanti? Anggarannya udah ada nih, anggarannya gerakan literasi sekolah, gerakan macam-macam perpustakaan desa dan lain-lain. Anggaran ada, tapi program ini kira-kira efektif nggak? Tadi itu kan desa kan nggak semuanya menerima. Iya. Gimana ya? Kalau ngomong efektif apa enggaknya, saya sendiri kan belum tahu maksudnya programnya itu. Ya sendiri bukan terlibat dari itu, tapi kan nantinya akan terlibat lah ya masyarakat kan keterlibatan. Mungkin ya bakal efektif, bisa jadi, bakal enggak bisa jadi, tergantung cara kerjanya, maksudnya jalan kerjanya. Kalau misalkan melalui tadi yang sempat Mas Rida dan Mas Uli juga sampaikan, melalui perpustakaan ataupun kegiatan belajar mengajar gitu. Meskipun aku pernah diskusi dengan teman-teman saat ini untuk masalah kalau cerita-cerita rakyat, kemudian di situ ada nanti tentang sejarah. Sekarang kan nggak begitu ada cerita rakyat itu. Ini bagi teman-teman juga menjadi problem, karena nanti akan menghasilkan, mohon maaf, output daripada pembelajaran itu hanya mengenal yang lain selain daripada yang ini. Ada nggak keprihatinan seperti itu? Ya mungkin ada sih mas. Pengalaman kan dulu waktu kuliah kan PPL, PPL di Kabupaten Madiun. Ada salah satu sekolah ya. Sekolah itu akses bukunya setiap kelas itu ada minimal kotaan kecil itu berupa buku bacaan dong dan pustaka pelajar Jaya serangkai bintang apa bintang. Itu gimana ya menurutku suatu konsep bagus gitu loh ya, di sekolah tersebut. Tapi sayangnya tidak diimbangi dengan sistem yang baik. Maksudnya sistem yang baik itu guru mencoba mengajarkan atau memberitahu mengenai dongeng dan lain-lain. Mengenalkan mengenalkan dongeng. Walaupun itu sudah ada, sudah disediakan, tapi cuma berhenti di situ. Nah, berhenti itu pun sudah berhenti. Ngajar maksud itu cara dia mengemasnya murid-muridnya itu ya, sehingga saya tertarik kan saya sendiri bahasa ya saya lupa mungkin dengan kesenian kayak gambar dan lain-lain, terus beralih ke sastra sendiri. Konteks-konteks seperti itu. Nah, ada beberapa momen saya mengajar di kelas berapa itu saya suruh untuk saya dekatkan dengan buku-buku yang ada di situ kan sekitar di depan kelasnya itu. Saya
ambil satu terus saya bacakan dongeng gitu loh mas. Membacakan sendiri. Nggak capek. Dongeng sendiri gitu. Terus antusiasnya lumayan. Maksudnya lumayannya yang kemarin ngajar biasa. Iya. Terus saat saya menerapkan dengan sistem mendongeng kayak gitu, Iya. dengan sarana yang ada buku tersebut, itu malah antusiasnya itu Pak Rizan itu kayak tertarik gitu loh. Iya. Nah mungkin alhasil buku yang ada di depan kelas itu sudah minimal nggak berdebu, terawat. sentuh, soalnya tersentuh. Ya sampai karena dibaca ya. Ya. Iya. Oke, kemudian tadi nyebut SDGs dan lain-lain. Kita berpikir positif aja ya. Pemerintah merupakan pelaksana daripada amanat undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam sisdiknas kita dengan berbagai program dan sebagainya, dan keyakinan kita utamanya penguasa forum itu tidak bisa cuman kita serahkan pada pemerintah. Kita juga harus bantu pemerintah untuk bagaimana tujuannya tercapai, karena kalau tujuan tercapai maka dampaknya juga peningkatan kualitas dari negara berkembang menjadi negara maju. Kira-kira melihat kondisi pendidikan saat ini, baik formal, non formal, perguruan tinggi, menengah, pertama, dasar, dan lain-lain, baik pendidikan keluarga, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung program sustainable development goals di depan, utamanya pendidikan ya? Mungkin orang bisa contoh ya? Contoh real ya? Iya, maksudnya ya semua ya, maksudnya kita kan bicara seperti itu, kita nggak terlepas dari sosok guru pendidiknya. Ini deh, Itu karakter keguruan. Oke. Tadi psikologi belajar dan tadi itu ya. apa namanya ya, percontohan. Maksudnya emang bercontoh. Ya secara entah itu secara langsung atau tidak langsung, itu hal yang menurut saya perlu ditekankan di situ. Ya salah satu aspek untuk kalau bilang metode Reza yang lebih mempelajari secara sistematik tentang itu. Kalau menurut saya dia contoh itu sendiri. Dari Mas Riza. Nanti setelah ini saya sudah siapkan satu pertanyaan korelasi antara usaha menjana dan di luar itu. Oke. Tapi ini dulu dari Mas Riza, apa sih upaya yang bisa kita lakukan dengan adanya kebutuhan ini? Ya mungkin salah satunya benar yang dikatakan Mas contoh kepada lingkungan, dia paling dekat keluarga, membaca dan lain-lain, ya kan? Tapi kalau sarana ini, aku mau sarana. Siap. Sarana dan prasarana monggo. Ya balik ke awal tadi, sarana kan sudah memadai sebelah banyak. Memadai. Kalau agama mungkin lebih ke Al-Islam, mungkin kita fikih dan lain-lain. Apa ya? Pendidikan formal sendiri kan sekarang mandek gitu Pak. Soalnya ada pandemi kan. Iya, memang ya. Ya sebenarnya kalau berhenti total enggak, cuman agak bermetamorfosis jadi online. Online gitu. Ya mungkin apa ya? Enggak menjadi kayak kurang gitu interaksi, kan perlu banget kan interaksi itu sekarang Karena keterbukaan. Nah itu nggak bisa, mungkin dari saya nggak bisa. Karena emang keadaan juga. Tapi ya memang contoh gitu. Kayak Mas Luli tadi kan bilang kalau ibunya itu suka baca dan lain-lain, itu sudah menjadi contoh Real contoh yang berdampak sampai saat ini. Mungkin dari kita sendiri bisa menerapkannya, tidak dengan itu tapi dengan kita sendiri, mungkin kepada adik, kepada adik, kemudian tanpa kata-kata tadi dengan tindakan ya. Dan sisi lain, saya tuh berpikir begini, bisa nggak sih kita bangun literasi berbasis komunitas atau berbasis usaha menjana? Bisa nggak sih kita kira-kira gitu? Karena menurutku ini menjadi satu kebutuhan, bukan sekali lagi keinginan minat baca meningkat, betul-betul menjadi kebutuhan, sehingga
kualitas berpikir kita nggak mudah termakan hoax juga, nggak mudah menjudge orang, nggak mudah menilai tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan yang dipertanggungjawabkan gitu. Kira-kira Rusa Menjana ini kalau nanti misalkan ini buat teman-teman dengan berbagai kalangan ya, baik tenaga pendidik, non formal, formal dan lain-lain. Kalau misalkan kok dirasa ini ada nih sesuatu yang bisa kita sambungkan dengan Rusa Menjana, misalkan gerakan literasi sekolah atau gerakan literasi lainnya, itu bisa nggak ada kolaborasi seperti ini? Mungkin bisa sih Mas ya, soalnya satu jalur ya mungkin mengenai literasi mungkin bisa. Dan itu kira-kira kalau misalkan mau menghubungi itu bisa ya? bisa. Akun-akunnya ada? Iya, akunnya ada. Oke, akunnya Instagram, Twitter, ya media sosial, Facebook. Sempat ada Facebook apa? podcast juga ada ya? Podcast juga ada. Terus kalau untuk pembelian sarana pembelian juga ada marketplace Tokopedia, mungkin rencananya akan Shopee juga. Iya. Kalau untuk menghubungi nomor sudah ada nomor Akun juga. WhatsApp. Boleh nggak dibagi kepada teman-teman untuk barangkali nanti kalau ada ketertarikan, ini bisa dikolaborasikan. Iya. Instagram, Twitter, Facebooknya apa itu? Kalau Instagramnya namanya Rusa Menjana Books. Ketemu pasti ya? Ketemu. Nggak kembar dengan Rusa Menjana lain yang nggak ada? Iya, Nggak ada. Satu-satunya di Indonesia. Ya mungkin. Rusa Menjana Books. Rusa Menjana .books. Iya. Iya. Bisa dicari. Terus kalau Twitternya Rusa Menjana. Rusa Menjana gitu ya. Iya. Podcastnya Rusa Menjana Books FM. Rusa Menjana Books FM. Oke. Kalau untuk yang Facebooknya Rusa Menjana Books. Oh, Sama. Jadi nanti teman-teman bisa ya, kalau misalkan ada hal-hal yang ingin tanyakan atau dirasa kurang jelas, bisa menghubungi akun-akun yang sudah disebutkan tadi. Iya, benar. Dan di situ pasti dibales ya. Iya. Kan bukan pejabat. Iya. Sorry. Maksud aku kan bukan orang sibuk ya. Iya, enggak. Sibuk-sibuknya Mungkin Mas di- Rida, Mas Rudi tetaplah menyempatkan karena ini tadi ada orang yang untuk belajar bareng. Iya. Bisa banget. Oke, cukup panjang kali lebar kita bahas dan lain sebagainya. Ada satu hal untuk penutup kita, gitu ya. Ada nggak kata-kata atau mungkin harapan, pesan dan semacamnya untuk sesama anak muda, khususnya dalam ruang lingkup belajar, meningkatkan kapasitas diri kita? Monggo dari Mas Ruli. Apa ya harapannya? Oh, benar. Nah, aku mungkin apa ya? Harapannya. Nggak ada harapan. Hah? Berarti anak muda ini nggak bisa diharapkan gitu. Bukan antara lain. Kayak harapan. Ya. Kalau film Something Redemption, Oh. itu andalan kan, itu ada apa? Hope is a good thing. Maybe the best of thing and the good and the best. Harapan itu baik, mungkin yang terbaik dan sesuatu yang baik tidak akan mati. Oh, ya. Itu sering saya kutip tuh. Aku menurut depan. Ya harapannya ya sehat selalu untuk semua. Sehat selalu. Sehat ya dalam artian bukan secara fisik tapi juga secara mental, secara apa ya, secara jiwa. Dan itu obatnya juga salah satunya adalah memperbanyak wawasan pengetahuan melalui buku. Oke, terima kasih Mas Rija. Nah, mungkin harapannya untuk orang muda. Anak muda sama. Kalau kita nasihatin orang tua kan nanti kualat gitu. Ya mungkin oke, perbanyak wawasan mungkin ya. Perbanyak wawasan, Terus jangan menutup diri untuk hal-hal yang baru. open minded. Sensitivitas mungkin juga harus diasah. Rasa. Ya, Artinya empati. empati ya dimasukkan. Tiga itu ya tadi ya. Ya. Oke teman-teman sekalian, kawan-kawan puasa, apa yang kemudian kita bahas Pak dari sore hari sampai malam hari ini, dan mungkin pesan-pesan, harapan dan sebagainya, sejatinya itu sebenarnya untuk kita sendiri. Adapun ternyata berdampak pada kawan-kawan yang mendengarkan, alhamdulillah, atau kita bersyukur atas nama alam. Oke, terima kasih atas kesediaan kawan-kawan untuk mengikuti OASE Project kita. Mudah-mudahan ini bukan akhir dari pertemuan kita, Mas Rijak, Mas Ruli, karena masih ada umur,
masih ada waktu kita akan membahas hal-hal positif yang lain. Iya. Abadi untuk hal yang Amin. terima kasih. Mohon itu dulu. Oke, selamat muda berdaya guna. Percaya guna.